disebut bahwa tidak menaruh hormat dengan Ade Armando di podcast sebelumnya. Dalam artian tidak menaruh hormat dengan sikap dan tindakannya yang kala itu pasca setelah debat itu melakukan yang kita anggap sebagai serangan digital dan seterusnya. Dan juga kemudian bagaimana sikapnya. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana menyikapi kasus pengeroyokan Ade Armando. Nah, kalau saya mau bilang seperti ini, jadi kita menyayangkan tindakan kekerasan, tapi kalau disuruh untuk simpati kayaknya ntar dulu deh gitu. Itu yang pertama. Yang mau saya jelaskan mengapa seperti itu. Rasanya energi kita terlalu berlebihan jika kita menyoroti atau bersimpati terhadap kasus tersebut gitu. Padahal di hari yang bersamaan di 11 April itu ada sekitar 300 massa aksi yang ditangkap. Kita semalam setelah aksi kita datang ke Polda, terus kemudian kita juga datang ke Polsek di Palmerah, yaitu ada teman-teman pelajar yang ditangkap. Nah, menurut kami seharusnya energi yang kita punya itu lebih disalurkan kepada peristiwa tersebut itu. Jadi banyak demonstran, khususnya pelajar, belum sampai ke titik aksi, tapi sudah ditangkap, diamankan. Ada yang di stasiun, ada yang ketika mendekati titik aksi gitu. Dan yang mau kita soroti adalah pelajar-pelajar ini ditangkap tanpa alasan yang jelas. Mulai dari dituduh sebagai bagian dari anarko, dituduh sebagai bagian perusuh, dianggap yang boleh berdemonstrasi hanya mahasiswa. Padahal pelajar-pelajar ini juga nanti di 2024 sudah dapat memilih. Artinya dia punya kepentingan konstitusional yang akan terganggu sehingga berdemonstrasi. Nah, makanya yang mau saya tekankan adalah bahwa sayang kalau energi kita dipakai untuk terlalu menyoroti kasus Ade Armando. Itu yang pertama. Lalu di kesimpulan tadi apa menyayangkan, tapi kalau untuk bersimpati nanti dulu deh. Lalu poin selanjutnya yang mau saya sampaikan adalah ketika posisi kita harus bersikap itu kita melihat dulu bersikap kepada korban yang harusnya posisinya lemah. Seperti contoh misalnya pelajar, terus orang-orang yang tidak mendapatkan akses kepada bantuan hukum, orang-orang yang tidak mendapatkan akses keadilan. Nah, kita perlu bersikap ketika dia mendapatkan suatu tindakan yang itu baik berupa kekerasan, apalagi aktornya itu otoritas negara yang termasuk kepolisian. Nah, itu kan artinya akses dia untuk mendapatkan keadilan kan tidak ada. Maka penting kita untuk bersikap agar kita bisa membantu dia untuk mengakses keadilan. Itu yang pertama. Nah, berbeda hal dengan Ade Armando. Ade Armando adalah orang besar. Dia adalah bagian dari lingkar kekuasaan, pendukung fanatik Jokowi. Nah, untuk apa kita bersikap? Tanpa kita bersikap pun dia udah dijenguk sama Watimpres. Tanpa kita sama Kapolda juga. Iya, tanpa kita harus bersikap, dia udah mendapatkan akses keadilan. Bagaimana pengeroyokan langsung ditangkap di satu hari yang sama gitu. Jadi untuk apa kita bersikap gitu? Itu. Lalu yang selanjutnya yang mau saya sampaikan adalah gini poinnya, mungkin agak pelan-pelan dijelaskan supaya bahwa saya tidak juga membenarkan apa yang namanya kekerasan gitu. Karena tetap kita menggunakan. Tapi tenang, jangan terengah-engah, santai aja. Karena kita tetap menggunakan. Belanda masih jauh. Ya kan? Sahur juga masih jauh, santai. Jadi tetap kita menggunakan perspektif humanisme gitu, ataupun kita tidak membenarkan kekerasan. Tapi yang mau saya sampaikan seperti ini sebenarnya, Bang. Jadi apa yang diterima oleh Ade Armando, pandangan kami atau penilaian kami, dia bukan sebagai korban tindak kekerasan. Bukan sebagai korban tindak kekerasan. Tapi dia adalah sebagai korban ekspresi publik.